Shalom SLCC Family yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, bertemu kembali di program Sapa Senja bersama dengan saya Hiram Adiguna. Saya berdoa kiranya kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk menjalani kehidupan, dan juga ada pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Amin. Di sore hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan sanggup untuk mengangkat kita, ya. Tuhan sanggup untuk mengangkat kita. Kita tahu firman Tuhan yang seringkali kita perkatakan dan juga seringkali diperkatakan di dalam doa berkat, bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, ada satu firman Tuhan yang akan saya bacakan di sini di dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarik 17 ayat 7. Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang. P-nya di sini huruf kecil ya, bukan berarti Daud itu berasal dari kota Padang ya, tetapi dari padang rumput yang kita tahu bahwa di sana Daud menggembalakan domba yang hanya 2-3 ekor. Ya, sekali lagi, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ya, dari firman ini saya mempelajari satu kebenaran yang luar biasa. Saya ingat bagaimana tahun 2010 saya datang di Jakarta. Saya baru lulus bulan April 2010. Saya kuliah lumayan lama, 8 tahun. Dan saya datang ke Jakarta. Saya dapat pekerjaan yang itu pun adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya hanya bawa 2 tas ya, hanya bawa 2 tas, satu tas gendong, satu tas jinjing kalau tidak salah. Yang itulah berisi baju-baju saya dan segala peralatan saya yang ya tidak ada nilainya sebenarnya. Nah, kemudian saya kos di Jakarta kurang lebih 1,5 tahun. Saya bekerja. Kemudian saya juga pernah menjadi full timer selama 7 tahun. 5 tahun saya menjadi full timer. Dan kemudian saya juga pindah ke gereja yang lain dan menjadi full timer selama 2 tahun. Nah, selama saya mengiring Tuhan, selama saya mengikut Tuhan, saya pernah mendengar satu orang berbicara bahwa kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka kamu akan melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupanmu. Saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saya, karena saya datang ke Jakarta juga waktu itu saya punya banyak hutang. Saya terlibat perjudian saat itu, dan puji Tuhan semua itu berjalannya waktu bisa terlunasi. Yang luar biasa adalah ketika saya mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga terutama saya merasakan Tuhan mulai mengangkat saya dari full timer. Ya, kita tahu ya maksudnya berapa yang bisa saya hasilkan per bulan itu pastinya tidak seberapa, tetapi kemudian juga seseorang memberikan satu pandangan kepada saya bahwa melayani itu bukan hanya harus selalu full timer, tapi juga dalam pekerjaan kita bisa melayani Tuhan, di keluarga kita bisa melayani Tuhan, dimanapun kita berada kita bisa melayani Tuhan. Dan akhirnya saya mulai bekerja, pindah dari staff, kemudian menjadi supervisor. Tuhan mengangkat saya, tentu saja dengan penghasilan yang lebih baik setiap bulannya. Dan juga sampai akhirnya saya ingat di SLCC pernah diadakan ibadah doa ya, yang memapukan amplop. Di amplop itu saya tuliskan bahwa salah satunya saya ingin menjadi seorang manajer, yang saat itu di perusahaan saya peluangnya sangat kecil. Tetapi lagi-lagi Tuhan mengangkat saya menjadi seorang manajer operasional. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya bekerja menjadi seorang manajer sampai terakhir di Jakarta tahun 2020. Saya meninggalkan Jakarta
Dan saat ini lebih lagi saya merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan mempercayakan saya sebuah usaha, dan usaha itu sudah hampir sebulan berjalan berkat doa dari Bapak Ibu semua, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga teman-teman rekan-rekan saya semua. Keluarga saya juga mendoakan, puji Tuhan usahanya berjalan dengan baik. Nah, dari pengalaman hidup saya dan dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana di satu ayat Tuhan bisa menuliskan di dalam kitabnya bahwa seorang Daud yang adalah seorang gembala ya bisa diangkat menjadi seorang raja. Ini adalah satu pengangkatan yang luar biasa yang saya katakan harus kita imani bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat kita. Tuhan sanggup untuk mempromosikan kita. Hidup kita di dalam Tuhan, kita harus imani bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Daud dari gembala menjadi raja bukannya sesuatu yang instan, tetapi melalui proses yang begitu panjang. Oleh karena itu, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup melayani Tuhan. Kita hidup mengikuti tuntunan dan proses yang Tuhan telah sediakan, tetapkan dalam kehidupan kita. Maka suatu saat, percayalah, kita akan diangkat Tuhan. Dan tetap rendah hati karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati dan menentang orang yang sombong. Demikian sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya semua yang mendengarkan bisa terinspirasi dan diberkati, dan juga percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan Yesus memberkati.